Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 6 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian ya, untuk bab 5 kemarin sudah kita bahas semua. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal latihan ulangan akhir tahun ya, di halaman 148 ya. Di sini ada bagian A itu soalnya ada 25, kemudian ada bagian B itu 10 soal dan bagian C ada 5 soal. Akan kita mulai dari bagian A terlebih dahulu ya. Untuk soal nomor 1 ya. Bilangan bulat berikut yang posisinya berada di paling kanan pada garis bilangan adalah, kita lihat di sini ada 15, 21, negatif 21 dan negatif 15. Nah, posisi paling kanan. Nah, bilangan bulat itu semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, semakin kiri semakin kecil. Nah, kita lihat di sini ada bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Kita lihat ini, saya berikan contoh ya. Jadi tadi ada 15, 21, negatif 15 dan negatif 21. Nah, ini kita lihat di sini. Semakin ke kanan ya, nilainya semakin besar, angkanya juga semakin besar ya, angkanya semakin besar. Nah, ini berarti ada 0, 5, 10, 15, 20, 25 lah, ini semakin ke kanan. Kita lihat di sini. Ya, tadi bilangannya adalah 15 sama 21 yang positif ya. Ini 15 di sini lah, 21 kira-kira di sini ya. Nah, kita lihat di sini yang paling kanan adalah 21. Kemudian ada negatif 15 sama negatif 21. Nah, nih, kalau bilangan negatif itu arahnya ke kiri, dari 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil walaupun angkanya semakin besar ya, tapi nilainya semakin kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada negatif 15 sama negatif 21. Kalau kita lihat berarti negatif 21 itu justru nilainya lebih kecil dibandingkan negatif 15. Nah, tapi karena ditanyakan yang paling kanan posisinya, maka jawabannya adalah di sini yaitu 21 ya, adik-adik sekalian ya. Untuk nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bilangan di atas jika diurutkan dari yang terbesar. Nah, tadi sudah saya jelaskan, semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Nah, semakin ke kanan semakin besar lah. Bilangan positif yang angkanya besar berarti nilainya paling besar ya. Berarti yang terbesar adalah 32 ini ya. Kemudian 12 ya. Karena 12 sama 6 kan lebih besar 12 ya. Baru 6 ya. 32, 12, 6. Kita lihat 32, 12, 6. Nah, jawabannya sudah jelas yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut kalimat perbandingan yang benar adalah, nah ini, negatif 22 lebih besar dari negatif 13 lah. Angkanya benar tetapi nilainya justru lebih kecil karena semakin ke kiri. Kemudian yang B, 19 lebih besar dari negatif 17 lah. Ini dah betul ya. Karena bilangan positif itu tentunya lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif nilainya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari negatif 92 dikurangi negatif 252 adalah ini. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Berarti negatif 92 ditambah 252. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Ya. Seperti ini adik-adik sekalian ya. Ini negatif kali negatif jadi positif. Nah, kita tambahkan aja susun ke bawah. 2 tambah 2 0, 5 tambah 9. Nah, 5 tambah 9 ini harusnya bukan, oh maaf ini dikurangi ya, bukan ditambah ya. Ya, oke, cara menghitungnya gimana kalau seperti ini? Saya jelaskan sekali ya. Jadi kalau ada bilangan negatif sama positif, nanti kita cari selisihnya. Nah, hasilnya positif apa negatifnya kita lihat yang lebih besar. Lebih besar positifnya berarti nanti hasilnya adalah positif. Tapi cara menghitungnya dengan cara dicari selisihnya. Berarti 252 dikurangi 92
2 gitu ya. Tapi hasilnya ikut yang lebih besar yaitu positif lah ya. 2 dikurangi 2 0 ya. 5 dikurangi 9 tidak bisa, berarti 15 dikurangi 9 6. Ini sudah dipinjam 1 tinggal 1. Nah, hasilnya adalah 160. Negatif 92 ditambah 252 hasilnya adalah 160 ya. Itu untuk nomor 4. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 5. 1800 dibagi 250 dikurangi 35 kali 2 dikurangi negatif 190 sama dengan M. Nah, nilai M yang tepat adalah nomor 5 di sini saya tuliskan, ada di kalian ya. Nah, seperti ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti 1800 dibagi 250 ini perkalian kita kerjakan ya. 35 kali 2 70 ya. 1800 bagi 250 dikurangi 70 ditambah ya, ini kenapa ditambah, ini negatif kali negatif jadinya positif ya, jadinya ditambah 190. Oke. Sekarang kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu ya. 1800 dibagi 250 kurang 70 hasilnya adalah 180 ya. 1800 bagi 180 ditambah 190. Ini pembagian, ini nolnya bisa kita coret, ada di sini. Coret 1, coret 1. Berarti 180 dibagi 18 hasilnya adalah 10 ya. 10 tambah 190 sama dengan 200. Nomor 5 jawabannya 200 ya. Oke, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Hasil dari 145 kali 16 ditambah 2100 dibagi 35 adalah, nah ini kita kerjain yang perkalian, pembagian baru kita tambahkan. Oke. Untuk yang nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan di sini ya. Maaf, nomor 6 ya. Oke. 145 kali 16 tambah 2100 bagi 35. Ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah 2320 ditambah dengan 2100 bagi 35. Ini kita bagi terlebih dahulu ya. 2320 ditambah, ini pembagiannya hasilnya adalah 60, ada sekalian ya, bisa dibagi nanti susun ke bawah. Nah, 2320 ditambah 60. Nah, hasilnya berapa? Ini berarti 2380 ya. Ini belum saya tuliskan. 2380 kan 6 tambah 2 8. 2380 untuk yang nomor 6. Ya, jawabannya yang D. Nomor 7, bentuk desimal dari 3/4 adalah 3/4 itu 0,75. Ini udah hafalan sebenarnya. Kalau 1/4 itu 0,25. Kalau setengah itu 0,5, 3/4 itu 0,75 ya. Jawabannya B, tapi bisa dengan cara di gini ya. Porogapit ya. Berarti 3/4 3 bagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa, kita tambah 0, 30 bagi 4 itu dapatnya 7, ini 0, dulu ya. 7 kali 4 28, kita kurangkan sisanya 2. Kita tempelkan nolnya, 20 bagi 4 dapatnya 5, 5 kali 4 20, kita kurangkan habis ya. Caranya seperti ini. Lanjut ke nomor 8. Ya, nomor 8. Pecahan berikut urut dari yang terkecil. Nah, kita urutkan. Ini lebih mudah kita buat desimal ya, di desimal. Berarti ini nanti 0,225 tetap, 23%, 3/8, 1/4 ini kita buat dalam bentuk desimal. Oke. Ya, jadi di sini 0,225-nya udah tetap. Kemudian 23%. Nah, 23% sama dengan 23/100. Nah, kalau per 100 berarti di belakang koma 2 angka, tinggal kita tuliskan 0,23. Kemudian 3/8 kita porogapit seperti ini ya. Jadinya 3 bagi 8, tidak bisa kita tambah 0, ini 0, ya. Kita hitung seperti ini caranya. Oke ya. Langkahnya seperti ini. Nah, berarti udah ketemu ya tiga-tiganya. Ya, kemudian ada satu lagi 1/4. Nah, 1 itu berarti utuh, berarti 1,1/4 itu 0,25, berarti 1,25. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sekarang, yang desimal semua. 0,225 ini yang paling kecil ya. Kemudian selanjutnya 0,23, 0,375, terus 1,25. Nah, ini. Nah, kita kembalikan ke angkanya yang ada di pilihan tadi. 0,225 tetap, kemudian 0,23 tadi punyanya siapa ini? 23%. 0,375 itu punyanya 3/8 dan 1,25 punyanya 1/4. Ini urutannya dari yang paling kecil ya. Jawabannya seperti ini. Kita lihat di sini ternyata jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. Hasil dari 65% dikurangi 3/5 ditambah 0,33 adalah, nah ini untuk nomor
9 ya. Nomor 9 kita ubah ke dalam bentuk desimal ya supaya lebih mudah ya. Oke, 65% kurang 3/5 ditambah 0,33. 65% ya. Persen artinya per 100 ya, berarti belakang koma 2 angka 0,65. Kemudian 3/5 yang kita pakai porogapit jadinya seperti ini 0,6. Oke ya, kita kembalikan lagi di sini. Berarti 0,65 dikurangi ini tadi 0,6 ditambah 0,33. Ini kita kurangkan ya. Hasilnya adalah 0,05 ditambah dengan 0,33, hasilnya 0,38. 0,38 itu berarti kalau dalam bentuk pecahan biasa 38/100. Nah, kita sederhanakan, berarti ini kita bagi 2 ya. Dapat 19 bagi 2 dapatnya 50. 19/50 untuk nomor 9 jawabannya ya, yang B. Lanjut nomor 10, ibu membeli 17/20 kg tepung terigu, 0,82 kg gula pasir dan 2,5 kg telur. Untuk membuat kue, ibu menggunakan masing-masing bahan sebanyak 0,75 kg. Sisa bahan yang dibeli ibu adalah, nah ini caranya berarti bahan-bahan yang dibeli ibu ya, kita tambahkan dulu. Kemudian dikurangi karena jumlah bahannya ada 3 ya, berarti 3 kali ini karena diambilnya masing-masing ya, 3 kali 0,75. Jadi ini kita tambahkan dikurangi dengan 3 kali 0,75. Oke, nomor 10. Dan saya tuliskan di sini ada sekalian ya. Jadi 17/20 tadi untuk tepung terigunya, berarti 0,85 kita ubah dalam bentuk desimal ya. Kemudian gula pasirnya 0,82, telurnya 2,5 atau 2,5. Nah, total belanjaan ibu berarti kita tambahkan ketiganya sama dengan 4,17. Nah, sisa bahan berarti total belanjaan ibu dikurangi dengan penggunaan. Total belanjanya tadi 4,17 dikurangi penggunaannya tadi masing-masing diambil 0,75 karena ada 3 jenis, berarti 3 kali 0,75. 4,17 dikurangi ini kita kalikan, hasilnya 2,25 sama dengan 1,92 kg. Itu untuk nomor 10 ya, jawabannya 1,92 kg. Lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Ini ada gambar lingkaran ya. Bagian yang diarsir pada gambar dinamakan, ini dinamakan, ini adalah juring lingkaran ya, atau luas juring lingkaran boleh, ini namanya juring. Nah, kalau O itu namanya titik pusat, OA itu namanya jari-jari, kalau AB ini namanya diameter ya. Jadi garis yang melewati titik pusat ya, dari pinggir ke pinggir ini namanya diameter ya. Oke, OC ini jari-jari namanya. Kalau luas lingkaran ya berarti luas keseluruhan. Nah, kalau tembereng atau apotema ini tidak dikasih penjelasannya. Nah, tembereng itu bagian ini ya, sedikit. Oke, bisa dilihat di materi ya, kalau mungkin adik sekalian pengen tahu mana yang tembereng, mana yang apotema ya. Apotema itu titik garis yang menghubungkan antara tali busur dengan bagian pinggir dengan juring ya, itu namanya apotema kalau tidak salah ya, seperti itu. Oke. Untuk nomor 11 jawabannya adalah yang D, yaitu juring lingkaran ya. Jadi kalau adik sekalian pengen lebih jelas lagi nanti bisa dilihat tentang penjelasan lingkaran ya, ada di materi sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika panjang OA 8 cm, keliling lingkaran tersebut adalah OA 8 cm, ini 8 cm. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan. Nah, ini tadi penjelasan nomor 11 ya. Oke. Keliling itu 2πr sama dengan 2 kalikan pi-nya 3,14. Kenapa 3,14? Karena bukan kelipatan 7 jari-jarinya, yaitu 8 ya. Kalau kelipatan 7 kita gunakan 22/7. Oke. 2 kali 3,14 kali 8. 2 kali 3,14 itu 6,28 ya. Kemudian kita kalikan 8, hasilnya adalah 50,24 ya, keliling lingkaran. Oke. Jawabannya 50,24 untuk nomor 12 yang A. Oke, adik-adik sekalian ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan latihan ulangan akhir tahun bagian A. Untuk nomor berikutnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.